Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Temanya kali ini adalah hambatan-hambatan apa yang mungkin akan kita temui di tahun 2022 nanti ya. Jadi selain kabar baik yang akan kita dapatkan, pasti kita akan juga menemui hambatan-hambatan ya. Dan kita akan coba lihat seperti apa sih hambatan-hambatan yang mungkin ya akan kita temui di tahun depan. Oke? Saya harap hambatan ini tidak akan terjadi ya di tahun depan nanti. Tapi kita harus ingat ya, dalam hidup itu pasti akan diwarnai dengan halangan-halangan, hambatan-hambatan ya, yang akan membuat kita itu menjadi lebih kuat. Oke? Dan di sini seperti biasa saya ingin mengingatkan, kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, Taurus sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai ya. Di sini untuk kartu tarotnya ada Blasted Oak ya, ada Seven of Arrows, ada Five of Arrows, Four of Stones, ada The Woodward ya, dan Three of Stones. Oke. Di sini juga ada The Journey ya, ada Three of Arrows, ada Two of Arrows, Six of Stones, dan Eight of Stones. Oke. Sementara di bawahnya lagi ada The Ancestor, ada Seven of Stones, Ten of Vessels, Ace of Arrows, King of Bows, ada The Hooded Man ya, ada Ten of Bows dan Eight of Vessels. Oke, Taurus. Hambatan apa ya kira-kira yang akan kita temui di tahun 2022 nanti? Oke. Di sini ada Blasted Oak ya. Ada kejatuhan ya, atau momen di mana kita akan mengalami kemunduran ya. Sepertinya akan ada guncangan lagi ya, dan ini mungkin masih berhubungan dengan pandemi COVID ya. Dan seperti yang udah-udah ya, ini akan membuat kita itu agak ketar-ketir ya. Mungkin ada beberapa yang down juga di sini ya, dan hopeless lagi ya. Jadi mungkin ini akan berulang seperti tahun yang kemarin ya, tahun 2021 ini ya. Tapi nggak sedahsyat tahun yang telah kita lewati ya. Ini nggak akan berlangsung lama ya, paling sekitar 2 atau 3 bulanan aja ya. Tapi lumayan berdampak untuk kehidupan kita ya, terutama perekonomian kita ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang punya usaha ya, yang baru aja dibangun dengan susah payah ya. Ini harus tiarap lagi ya, harus down lagi, oke? Dan akan ada beberapa masalah yang timbul ya. Dan mungkin ini kejadiannya ya, permasalahan yang timbul mungkin hampir sama dengan yang telah kita alami sebelumnya ya, di mana perekonomian menjadi nggak jelas lagi ya, dan usaha berjalan dengan lamban atau bahkan stuck ya. Tapi kalian gak usah khawatir, karena sepertinya ini nggak akan berlangsung lama ya, paling sekitar 2 atau 3 bulanan aja ya. Dan karena kita udah pernah mengalami sebelumnya ya, jadi di sini kita lebih siap ya, siap untuk memproteksi diri kita dengan lebih baik ya, sampai pada akhirnya kondisi akan kembali normal lagi. Oke? Mungkin ini akan terjadi di bulan ketiga sampai bulan ke-6 ya. Setelah itu kondisi akan bisa kembali baik kembali ya, dan kita akan mulai bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasa ya. Mungkin walaupun cuma sebentar ya, ini akan sangat melelahkan ya,
Karena beberapa dari kita mungkin baru aja mulai mau bangkit ya, tapi harus mengalami ini untuk kesekian kalinya ya. Tapi percayalah ya, goncangan yang akan datang ini akan bisa kalian atasi ya, berbekal dengan pengalaman yang pernah kita lewati sebelumnya. Oke? Hambatan-hambatan lain yang mungkin akan datang dalam kehidupan kita yaitu akan ada beberapa dari kita yang akan mengalami kekecewaan ya. Di sini ada Three of Arrows ya, ada Two of Arrows ya, dimana di sini artinya ini adalah kekecewaan, terluka ya, atau sakit hati. Juga beberapa dari kalian mungkin akan menerima ketidakadilan ya, atau apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang telah kalian upayakan selama ini ya. Di sini ada Six of Stones dan Eight of Stones ya. Jadi segala upaya yang telah kalian lakukan ya, yang kalian harapkan akan berhasil dengan baik, ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya, dan yang timbul kemudian adalah kekecewaan. Oke? Ini bisa tentang kisah asmara kalian ya. Mungkin kalian sudah melakukan banyak hal ya, sudah berkorban banyak untuk pasangan kamu, tapi balasan yang kamu dapatkan dari pasangan kamu tidak setimpal dengan pengorbanan kamu ya. Tapi ini bisa juga tentang karir atau keuangan kamu ya, juga pendidikan ya. Bisa juga tentang hubungan kamu dengan orang tua, keluarga ataupun teman ya. Jadi hal-hal yang akan mengecewakan atau membuat hati kamu terluka ya, ini bisa datang dari berbagai macam aspek ya. Bisa dari urusan asmara kamu ya, dari karir, keuangan, mungkin juga pendidikan kalian ya. Tapi bisa juga tentang hubungan kamu dengan orang tua, keluarga ataupun teman. Oke? Tapi ini juga nggak akan berlangsung lama ya. Apa yang kamu alami ini juga akan bisa segera dilewati ya, hanya beberapa saat aja, karena di sini Tuhan langsung turun tangan ya untuk membantu kalian menyelesaikannya ya. Di sini ada The Ancestor ya, dan Seven of Stones. Oke? Jadi Tuhan akan turun tangan langsung membantu kalian untuk menyelesaikannya ya. Jadi nggak seperti yang udah-udah ya, dimana sepertinya beliau mendiamkan kita ya, untuk memberi pelajaran buat kita ya, memberi efek jera mungkin ya, supaya kita nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Tapi di waktu yang akan datang ini Tuhan akan langsung menolong kita ya, mungkin melalui malaikat-malaikat penjaganya ya, dan akan memberi penghiburan kepada kita, juga jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan apapun yang jadi permasalahan kita nanti. Dan semuanya itu akan tergantikan dengan kebahagiaan ya, dan juga kebebasan. Di sini ada Ten of Vessels dan Ace of Arrows ya. Ada kebahagiaan dan juga kemerdekaan ataupun kebebasan dari apapun yang menghimpit kamu. Oke? Mungkin ya dalam perjalanannya nanti kalian akan menemui hal-hal yang agak buruk ya. Di sini ada King of Bows ya, dimana ini bisa tentang seseorang yang mungkin akan memanfaatkan kamu ya. Ini bisa juga tentang sekelompok orang yang mungkin punya niat jahat sama kamu ya, niat jahat atau punya pikiran-pikiran jelek ya, pikiran-pikiran buruk terhadap kamu. Oke? Tapi kalau ini tentang kamu, ini bisa juga bagaimana akan timbul pikiran-pikiran buruk ya, atau negative thinking di dalam diri kamu yang akan mempengaruhi keseharian kamu. Dan apapun yang buruk itu ya, mungkin dari orang-orang lain atau dari seseorang ataupun dari diri kamu sendiri, mungkin itu akan memancing kamu untuk kembali ke habit yang lama ya, ke kebiasaan yang lama ya.
Dan kalau itu terjadi, ingatlah ya, kalau kalian itu di tahun yang baru nanti, kalian itu telah lahir baru ya. Jadi sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang udah nggak worth it lagi untuk kalian bawa-bawa sampai saat ini ya. Dan kebiasaan apapun yang buruk di masa lalu itu hanya akan membuat hidup kalian itu menjadi kembali lagi seperti dulu lagi ya. Jadi ingat ya teman-teman, kita ini hampir sampai di akhir tahun 2021 ya, dan akan masuk ke tahun 2022 ya. Banyak pelajaran berharga yang telah kita dapat ya di dalam perjalanan kita selama ini. Oke? Jangan sampai ya kita ini udah susah-susah harus remedial lagi ya, mengulang kisah yang sama seperti di tahun-tahun sebelumnya ya. Yang ada kita nggak akan naik-naik kelas ya di tahun 2022 nanti, dan nggak akan bisa meraih apapun yang jadi impian kita selama ini ya. Jadi kita akan terus berputar di circle yang sama ya, karena kita selalu kembali ke habit kita yang lama. Oke? Jadi kalau kita ingin ada perubahan di tahun 2022, kita juga harus merubah pola hidup kita. Oke? Jadi kurang lebih inilah ya hambatan-hambatan yang mungkin kita akan alami di tahun 2022 nanti ya. Mudah-mudahan ya readingan kita kali ini gak resonate ya. Saya harapnya seperti itu ya. Tapi kalaupun ini terjadi ya, karena sangat gak mungkin ya kalau hidup itu gak pernah ada permasalahan, itu sangat gak mungkin. Dan kalaupun ini terjadi ya, mudah-mudahan kita bisa melewatinya ya, berbekal pengalaman-pengalaman kita selama ini ya, yang kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Oke? Setiap chapter dari hidup kita ya pasti akan syarat dengan pelajaran yang berharga ya. Cukup ambil hikmahnya dan teruslah melangkah dengan semangat dan rasa optimis yang sama. Oke, Taurus ya. Jadi jangan biarkan dirimu stuck dengan permasalahan yang mungkin akan kalian hadapi di kedepannya nanti ya. Teruslah bergerak, teruslah optimis ya, kalau kamu akan bisa meraih apapun yang jadi impian kamu. Oke? Mudah-mudahan readingan ini bisa membantu kalian ya, bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.